Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Dewi. Saya alumni mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Malang. Baik, di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai stok dan white stock. Dan hari ini kita akan belajar mengenai clear soup dan bechamel sauce. Nah, sebelum kita lanjut ke clear soup dan bechamel sauce, kita review dulu kemarin stok itu jenisnya ada berapa. Stok itu kemarin ada white stock, ada brown stock, dan ada vegetable stock. Kemudian untuk bahannya apa aja sih stok itu? Bahannya ada tulang, kemudian ada mirip buah, ada bouquet garni, dan ada air. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar mengenai clear soup dan bechamel sauce. Nah, salah satu bahan dasarnya adalah white stock yang sudah kita pelajari kemarin. Baik, sebelum kita lanjut ke clear soup, kita tahu dulu nih sebenarnya sup itu apa dan jenisnya ada apa aja. Jadi, sup itu adalah makanan cair yang berasal dari daging, unggas, ikan, atau sayuran. Nah, sup ini sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada clear soup, kemudian ada thick soup, dan yang terakhir ada special soup. Clear soup itu atau sup bening, thick soup itu sup yang lebih kental, dan special soup. Special soup ini ada dua. Yang pertama adalah nationality soup dan special food untuk yang vegetarian. Kemudian, bagaimana cara menyajikan sup? Nah, sup ini itu sebenarnya standar porsinya untuk appetizer atau hidangan pembuka adalah sebanyak 6 hingga 8 oz. Oz ya, bukan on ya. Jadi apabila di dalam ukuran mili itu sekitar 200 hingga 250 mili. Nah, di dalam beberapa referensi juga sup ini juga bisa dijadikan sebagai main course, tapi paling banyak sup ini disajikan sebagai appetizer atau hidangan pembuka. Kemudian temperatur pada saat menyajikan sup itu bisa disajikan secara hangat ataupun juga secara dingin. Kemudian pada garnish pada sup yang digunakan itu bisa dari isinya atau juga bisa ditambahkan seperti daging, ayam, pokoknya yang ada di isinya itu kita bisa jadikan dia sebagai garnish. Kemudian nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat clear soup. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyiapkan clear soup. Yang pertama, jenis clear soup yang pertama ada broth atau bouillon. Nah, sebenarnya ini adalah sama, broth atau bouillon ini sama. Nah, lalu perbedaannya apa dong dengan white stock? Nah, kalau misalnya broth itu white stock dan broth itu perbedaannya apabila white stock atau stock itu dibuat dari tulang, dan apabila broth itu terbuat dari rebusan daging. Jadi pasti rasanya akan jauh lebih menonjol daripada stok. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena stok ini memang rasanya cenderung netral, jadi dia bisa digunakan untuk berbagai bahan dasar makanan yang lainnya, baik sup ataupun saus. Kemudian daging yang biasa digunakan untuk membuat broth itu bisa dari seng, chuck, dan neck. Dan ini adalah daging yang sangat beraroma apabila digunakan untuk membuat broth. Kemudian sama halnya seperti stok, broth ini juga bisa digantikan dengan air. Jadi sebenarnya nggak harus juga dari stok, tapi dari air juga bisa, tapi akan jauh lebih enak apabila kita menggunakan white stock. Kemudian ada konsom. Nah, konsom ini juga dibuat dari kaldu atau white stock dan daging yang kemudian dia ditambahkan dengan sayuran. Kemudian dia dicincang atau dimasak seperti kita membuat kaldu pada umumnya. Konsom ini seperti kaldu yang dikaldukan kembali ya. Jadi memang rasanya jauh lebih enak, jauh lebih berasa gitu. Nah, nama sup konsom yang diberikan ini juga biasanya tergantung pada isinya. Misalnya
croissant julienne, croissant brunoise, kemudian croissant caviar, croissant royal, dan lain sebagainya. Kemudian pada vegetable soup ini juga salah satu bentuk dari atau jenis daripada clear soup. Nah, vegetable soup ini dibuat tentunya juga berdasarkan atau berbahan dasar dari vegetable stock. Nah, di chart 8.2 saya sudah menuliskan the small sauce. Tadi kan kita sudah belajar di 8.1 the leading sauce atau menteri sausnya apa. Nah, ini kita belajar mother sauce dan turunannya. Di sini ada white sauce, ada brown sauce, ada red sauce. Nah, apa aja termasuk di dalam white sauce ini? Basic ingredientnya apa? Itu ada milk, white stock, kemudian chicken stock, dan fish stock. Nah, apabila basic ingredientnya itu adalah susu, kemudian leading sauce-nya kan namanya tadi bechamel. Dia itu memiliki turunan yang disebut dengan cream sauce, mornay sauce, cheddar sauce, nantua sauce, Swiss sauce, dan mustard sauce. Bechamel dan turunannya ini akan kita pelajari setelah ini. Kemudian pada white veal stock itu apabila menjadi mother sauce itu namanya adalah veal velouté. Kemudian dia juga memiliki secondary leading sauce yang disebut dengan allemande. Kemudian untuk saus turunannya ada Violette, Aurora, Yonatan, Curry. Dan di sini dapat dilihat ya beberapa macam saus dasar dan turunannya. Yang perlu kita pelajari setelah ini adalah bechamel sauce. Teman-teman untuk bisa membaca lagi. Kemudian untuk pekan depan, untuk pertemuan ke depan kita akan belajar mengenai saus demi-glace. Saus demi-glace ini bahan dasarnya adalah brown stock. Brown stock ini sudah kita sedikit singgung di pertemuan sebelumnya, sehingga teman-teman bisa membaca dan melihat video yang sudah diterangkan kemarin. Kemudian kita langsung saja untuk membahas bechamel sauce. Jadi, bechamel sauce ini adalah salah satu dari 5 saus dasar atau salah satu dari 5 mother sauce. Nah, pada versi klasik biasanya pembuatan dari bechamel ini menggunakan white stock. Tapi dalam versi modern sudah menggunakan susu untuk menjadi liquidnya atau menjadi cairannya. Nah, terus kemudian dia ditambahkan dengan roux. Roux tadi kan campuran dari mentega dan tepung terigu ya. Lebih enak apabila kita menggunakan butter. Mentega dan margarin itu berbeda ya. Kemudian ditambahkan seperti garam, lada, bay leaf, dan biji pala. Lalu apa aja turunan dari bechamel sauce? Tadi sudah sedikit disinggung. Ada cream sauce, ada mornay sauce, ada milk bechamel cheddar sauce, kemudian ada nantua sauce, dan ada Swiss sauce, dan ada mustard sauce. Sekitar ada 6 turunan dari bechamel sauce. Yang pertama ada cream sauce. Cream sauce ini terbuat dari apa? Cream sauce ini terbuat dari bechamel yang ditambahkan dengan heavy cream, kemudian dibumbui oleh garam dan merica. Biasanya cream sauce ini sering kita dengar juga biasanya disajikan dengan ikan, ayam, dan daging merah dan daging-dagingan gitu misalnya. Dan juga bisa dihidangkan untuk beberapa jenis pasta. Pasta itu bisa lasagna, fettuccine, spaghetti, makaroni gitu ya. Dan ya, kemudian kita langsung ke turunan yang kedua, yaitu mornay sauce. Mornay sauce ini campuran dari bechamel, gruyere cheese, dan parmesan. Jadi ini adalah jenis-jenis keju. Kemudian ada milk bechamel cheddar cheese. Nah, pasti kalau dari namanya ini sudah terlihat bahwasannya saus ini ditambahkan keju cheddar di dalamnya. Cheddarnya adalah cheddar tua yang biasanya berwarna ke orange kekuningan gitu ya. Kalau di Eropa seperti itu. Kemudian di nantua sauce ini terbuat dari bechamel, shrimp butter, dan heavy cream. Kemudian turunan yang kelima ada Swiss sauce.
Subi sauce ini terbuat dari campuran bechamel, irisan bawang bombay. Nah, subi sauce ini bisa disajikan atau dihidangkan sebagai pelengkap hidangan yang berbahan seperti daging-dagingan, daging sapi, daging kambing, domba, dan lain-lainnya, kemudian ayam, atau juga bisa ikan, atau juga bisa sebagai olesan untuk egg benedict. Kemudian yang turunan keenam ada mustard sauce. Tentu saja apabila namanya dari mustard sauce itu adalah campuran dari bechamel dan mustard. Mustard ini bukan warna, jadi mustard ini sebuah jenis bumbu yang kental. Itu juga bisa ditambahkan sebagai campuran dari mayones. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila saya ada kekurangan. Teman-teman mungkin bisa mempelajari atau mungkin bisa membaca lagi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Memang sedikit asing, tapi insya Allah apabila kita mau belajar, kita bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.